Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami terkait makalah yang berjudul Kondisi Literasi di Indonesia pada Era Digital yang diampu oleh Bapak Windiadi Yoga Sembada, MSI. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yaitu Adelia Fitriana Dewi dengan NIM 041, Meisyarawati Nur Hakim dengan NIM 053, Salsabila Nur Azizah dengan NIM 055, Alia Mutia Salsabila dengan NIM 068, Syafira Amanda dengan NIM 080. Next. Yang pertama ada rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah ada 3. Yang pertama, mengapa sampai saat ini literasi di Indonesia masih sangat rendah? Yang kedua, apa pengaruh era digital saat ini terhadap kondisi literasi di Indonesia? Yang ketiga, apa saran dari kelompok kami untuk memecahkannya? Next. Latar belakang. Pada saat ini yaitu zaman modern, terutama di era digital, tentu saja banyak perubahan besar yang terjadi terutama pada literasi atau minat baca seseorang. Karena pesatnya perkembangan teknologi yang membuat atensi masyarakat pun teralihkan. Istilah literasi dalam bahasa Latin disebut sebagai literatus yang berarti orang yang belajar. Secara garis besar, literasi merupakan istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, serta memecahkan masalah di dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan kata lain, literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan seseorang dalam berbahasa. Hal ini bisa dilihat budaya membaca di Indonesia saat ini masih tergolong sangat rendah. Hal ini dibuktikan dari hasil studi yang berjudul The World Most Literate Nation yang menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara. Berikutnya, berdasarkan survei ISA yang dirilis oleh OECD pada tahun 2019, tingkat literasi di Indonesia semakin menurun, yaitu berada di peringkat 62 dari 70 negara. Hal ini pastinya terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab kurangnya minat baca di Indonesia, sehingga hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk berkolaborasi menangani hal tersebut. Nah, di era digital ini, tentu semua orang sangat bergantung dengan teknologi. Jika kita lihat saat ini, budaya masyarakat kita lebih menonjol pada budaya berbicara dan mendengar dibanding berliterasi, di mana hal ini menjadi salah satu penyebab turunnya minat dalam membaca. Maka dari itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian ini agar dapat mengetahui lebih dalam apa penyebab rendahnya literasi di Indonesia, bagaimana era digital dalam mempengaruhi kondisi literasi di Indonesia, dan bagaimana saran dari kami untuk kembali menguatkan budaya literasi di Indonesia. Selanjutnya ada penyebab terjadinya menurunnya tingkat literasi di Indonesia. Penyebab rendahnya tingkat literasi di Indonesia. Ada 2 faktor yang mendorong rendahnya literasi di Indonesia, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama, kurangnya kesadaran diri akan pentingnya literasi. Yang kedua, motivasi akan minat literasi yang sedari dini tidak ditanamkan. Yang ketiga, rasa malas untuk mencari tahu lebih. Lalu faktor eksternal yang pertama, masih banyak keluarga di Indonesia yang belum menyadari akan pentingnya literasi. Maka dari itu sering terjadi kesalahan dari pola asuh anak. Di era digital justru banyak orang tua yang terlalu cepat memberikan anak mereka gadget. Menurut kami, hal itu tidak masalah. Namun harus didampingi saat memakai gadgetnya tersebut. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Negara Indonesia sendiri memiliki banyak pulau dan pastinya jaringan internet serta pendidikan tidak sampai ke seluruh pelosok negeri. Kurangnya atau tidak adanya pendidikan mengenai pentingnya literasi menjadi salah satu faktor mengapa masih banyak rakyat Indonesia yang buta aksara dan memiliki tingkat literasi rendah. Yang terakhir, lingkup pergaulan.
Karena jika lingkup pertemanan kita adalah anak-anak yang malas, hanya terima hasil jadi dan mengandalkan orang lain atau internet, maka kita juga bisa terseret menjadi anak yang seperti itu. Disinilah pentingnya untuk menyaring pergaulan. Next. Membahas literasi di Indonesia pada era digital pastinya juga terdapat pengaruh-pengaruhnya, seperti pengaruh positif. Dapat membantu memahami hal baru, menjadikan individu yang kritis dalam mencari informasi, menambah kosakata, dan masih banyak lainnya. Pengaruh negatifnya itu, pada saat ini banyaknya anak kecil yang mulai kecanduan dengan gadget, mudahnya penyebaran hoaks sehingga banyak masyarakat yang mudah termakan oleh berita-berita hoaks tersebut tanpa mencari tahu terlebih dahulu kebenaran beritanya, kurangnya minat baca, dan lainnya. Next. Saran untuk memecahkan masalah literasi di Indonesia. Yang pertama, saran dari kelompok kami bisa dimulai sejak dini, yaitu memastikan anak mendapatkan asupan gizi yang penuh dan jangan lupa juga untuk pola asuh pendidikan orang tua karena sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak, agar anak dapat menyerap informasi dengan baik. Yang kedua, pemerintah juga bisa membuat sarana dan prasarana yang mendukung masyarakat Indonesia untuk membaca seperti membuat pojok bacaan. Yang ketiga, pemerintah bisa memberikan akses dan penyuluhan kepada masyarakat tentang perpustakaan gratis yang dapat diakses secara langsung maupun online melalui electronic book atau e-book. Yang keempat, yaitu pengoptimalan peran dan fungsi perpustakaan sekolah atau kampus juga dapat dilakukan dengan menambahkan berbagai macam jenis koleksi buku, memperbaiki tatanan buku, dan dekorasi perpustakaan agar terlihat lebih rapi dan indah sehingga dapat menarik generasi muda untuk datang ke dalam perpustakaan. Dan yang terakhir, kita bisa menerapkan one day one page di sekolah. Penerapan ini dapat dilakukan dengan cara membaca minimal 15 menit sebelum mulai pelajaran, dan meskipun hanya dengan satu halaman setiap harinya, siswa dapat menghabiskan 180 halaman dalam satu semester. Kesimpulannya, pada era digital ini tidak selalu membawa dampak yang negatif bagi masyarakat Indonesia. Jika kita dapat memaksimalkan dan memakai teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya, maka kita juga akan mendapatkan manfaatnya dari teknologi tersebut. Selain itu, seperti yang telah disebutkan bahwa peran orang tua dalam mendidik anak juga sangat penting, serta asupan gizi kepada tubuh anak tetap berperan penting dalam tumbuh kembang anak sehingga anak dapat menyerap informasi, membuat keputusan, cara berpikir, dan kefokusan anak bisa lebih baik dalam mencerna suatu berita. Next. Nah, yang terakhir adalah saran. Saran yang dapat dilakukan berhubung sekarang adalah zaman di era digital. Mungkin saja pemerintah atau bahkan orang-orang terdekat sudah mulai bisa mengedukasi mengenai literasi dan minat baca, terutama melalui teknologi seperti handphone. Karena jika minat baca yang rendah dalam melihat suatu informasi, maka bisa saja terjadi kesalahan dalam penyerapan informasi tersebut dan bisa menyebabkan hoax. Jadi sebisa mungkin gunakanlah teknologi di era digital dengan baik dan bijak. Karena selain peran pemerintah, peran masyarakat itu juga sangat penting, yaitu dengan saling mengingatkan merupakan hal yang paling mudah dilakukan, karena itu juga bisa saja memberikan dampak yang besar bagi orang tersebut, walaupun mungkin saja itu hal kecil yang dilakukan. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.